Beberapa waktu yang lalu, Huawei kembali menghadirkan laptop terbarunya yang dibekali dengan layar yang lebar, bobot yang ringan, tipis, dan juga harga yang relatif terjangkau. Yap, ini dia Huawei MateBook D15. Kali ini saya dapat kesempatan buat cobain langsung laptop 10 jutaan ini yang udah pakai prosesor Intel generasi ke-11. So, tanpa basa-basi, gimana sama performanya dan fitur apa aja yang dibawanya? Langsung aja kita mulai. Ngomongin soal desain ya, Huawei MateBook D15 ini masih mengusung desain yang sama kayak generasi sebelumnya ya. Masih simple, ringkas, dan clean dengan tulisan Huawei yang ada di bagian bodi belakang covernya. Oh ya, buat warnanya sendiri, MateBook D15 yang saya punya ini warnanya Mystic Silver. Warna yang cenderung terang tapi masih proporsional dan ngasih kesan profesional. Build quality-nya juga cukup solid dengan pemakaian bahan logam untuk sasis dan plastik untuk bodi luarnya. Ya patut buat diapresiasi ngelihat langkah Huawei yang masih tetap menggunakan bahan yang solid berkualitas buat laptop harga terjangkau yang satu ini. Walaupun punya ukuran yang luas di 15,6 inci, tapi MateBook D15 ini hadir dengan konsep mobilitas tinggi dengan bodi yang cukup tipis dan ringkas. Ketebalan bodinya hanya 16,9 mm dan bobotnya hanya 1,56 kg yang ngebuat laptop ini tetap mudah buat dibawa berpergian. Nggak hanya itu, Huawei juga bahkan nyediain charger yang ringkas dan mudah buat dimasukin ke berbagai kompartemen di dalam tas. Oke, pindah ke bagian layarnya. Layar berukuran 15 inci ini mungkin dirasa cukup besar ya, karena memang ukuran layar ini umumnya kebanyakan diadopsi sama laptop gaming. Penggunaan layar ini sebenarnya ngasih pengalaman penggunaan yang lebih baik. Selain menyeimbangkan kualitas resolusi yang tersedia, akses ke beberapa aplikasi sekaligus juga lebih nyaman. Kenyamanan ini juga didukung sama bezel layar yang tipis di bagian kanan, kiri, dan atas layar. Yap, kalau kalian perhatiin, memang nggak ada kamera webcam yang biasanya ditempatin di bezel atas layar kayak laptop lainnya. Huawei justru nempatin modul kameranya tersembunyi di antara tombol F6 dan F7. Cara mengaktifkannya, kalian hanya perlu menekan tombol dengan logo kamera ini dan kamera nanti akan muncul dari dalam bodi dengan sistem pop-up. Dan kalau lagi nggak dipakai, tinggal disembunyikan aja lagi dengan cara menekannya biar lebih aman. Sedangkan jenis panel yang dipakai adalah layar IPS dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel yang ngasih tampilan visual yang detail. Warnanya juga cukup tajam dengan kecerahan yang cukup mumpuni kalau lagi kita pakai di berbagai kondisi ruangan. Buat desain dan layout keyboardnya sendiri masih sama dengan seri Nitro sebelumnya. Kalau kita perhatiin, tiap tombol ini juga punya jarak yang cukup renggang ya. Jadi kenyamanan pas dipakai saat mengetik, tombolnya cukup nyaman dan enak ditekan. Nggak keras dan nggak kaku, semua kerasa pas. Begitu juga di bagian touchpadnya, selain memang ukurannya juga luas yang hadir tanpa tombol fisik, untuk menekan fungsi klik kiri dan klik kanan nggak perlu terlalu keras, dan navigasinya juga enak dan lancar. Sebagai laptop ringkas yang mengedepankan mobilitas, MateBook D15 ini juga dilengkapi dengan opsi konektivitas nirkabel. Koneksi Wi-Fi dari Intel Wi-Fi 6 yang membuat laptop ini tetap bisa terkoneksi dengan internet dan Bluetooth 5.1 buat berbagai aksesoris nirkabel biar bisa terhubung secara leluasa. Di bagian sisi kanannya ada audio jack combo 3,5 mm, USB 2.2 Type A, dan USB 3.2 Gen 1. Pindah ke sebelah kirinya ada USB Type-C buat chargingnya, USB 2.0, dan HDMI. Ya, sayangnya buat micro SD nggak tersedia di laptop ini. Jadi kamu harus beli micro SD card reader tambahan. Selain itu, ada fitur tambahan bernama Huawei Share yang jadi salah satu kelebihan utama dari laptop terbaru Huawei ini. Buat yang belum tahu, jadi fitur Huawei Share ini memanfaatkan chip NFC untuk memungkinkan tampilan layar smartphone ditampilkan di layar laptop ini. Nah, melalui fitur ini juga, transfer file bisa dilakukan secara seamless, tinggal drag and drop aja. Bahkan, Huawei Share juga memungkinkan penggunanya untuk menerima atau melakukan panggilan telepon maupun video call. Dengan catatan, smartphone yang digunakan juga harus Huawei dengan seri Mate, P, dan Nova series terbaru. Oke, lanjut buat performanya sendiri. Varian yang saya uji ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 1135G7 yang memiliki 4 core dan 8 thread. Dan FYI, seri prosesor ini juga punya dukungan Intel Iris Xe Graphics, arsitektur grafis terbaru milik Intel.
Selain itu, buat mendukung kinerjanya, Huawei MateBook D15 2022 ini punya kapasitas RAM 8GB DDR4 dengan media penyimpanan sebesar 512GB SSD. Nah, buat uji performanya, di sini saya menggunakan beberapa software untuk mengetahui performa dari laptop ini. Yang pertama, Nova Bench dengan hasil skor 2072 poin. Selain itu, hasil tes menggunakan benchmark Cinebench R15. Dari pengujian bisa kita lihat kalau si Intel Core i5 1135G7 di laptop ini meraih skor 831 poin lebih unggul. Yang terpaut selisih poin aja dengan Intel Core i7 4770K. Sedangkan untuk pengujian grafis OpenGL-nya, performa laptop ini ngedapetin skor 82,24 fps. Selanjutnya, hasil benchmark dari Cinebench R20 skornya 1997 poin, dan PCMark 10 laptop ini ngedapetin skor 4066 poin. Dan yang terakhir, buat render video 4K dengan durasi 1 menit menggunakan software DaVinci Resolve, laptop ini juga bisa nyelesain dengan waktu yang cukup baik di 3 menit 41 detik. So, berdasarkan hasil tersebut, performa dari prosesor Intel Core i5 1135G7 ini tergolong cukup bertenaga. Terlebih untuk laptop yang menyasar pekerja ataupun mahasiswa untuk meningkatkan produktivitasnya. Selain bobot laptop ini cukup ringan, adaptor chargernya juga punya bentuk yang ringkas dan cukup nyaman buat dibawa berpergian. Buat daya tahan hidupnya, laptop ini sangat mendukung untuk penggunaan secara mobile, yang dibekali dengan baterai berkapasitas 42 Wh yang diklaim mampu bertahan cukup lama untuk pemakaian normal dalam aktivitas sehari-hari. Apalagi juga udah didukung dengan fitur fast charging 65W USB-C power delivery. Dan ngecasnya juga cukup cepat, dari 0 sampai 100% cukup ngebutuhin waktu sekitar 50 menitan aja. So guys, menurut saya Huawei MateBook D15 ini adalah laptop terjangkau terbaru dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dan dukungan Intel Iris Xe Graphics arsitektur grafis terbaru milik Intel sebagai daya tarik utamanya. Punya ukuran layar yang luas, keyboard yang empuk, dan dukungan kinerja yang cukup gesit, laptop ini tentunya bisa ngebantu banyak pekerja ataupun mahasiswa dalam meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, penggunaan SSD mendukung Wi-Fi 6 dan kemudahan konektivitas antar perangkat Huawei menurut saya juga jadi poin yang cukup menarik dari laptop ini. Kalau kalian tertarik sama laptop yang satu ini, Huawei MateBook D15 2022 dibanderol dengan harga 10 jutaan aja. Oke guys, segitu dulu aja untuk review kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share-nya jika kalian suka dengan video ini. Oke, Subrata pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.